Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Aji Jayan Saputra. Dalam topik kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya melepaskan luka batin. Nah, beberapa coaching yang saya lakukan, ini salah satunya adalah luka batin inilah yang paling berefek bagaimana teman-teman itu susah untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke goalnya, ke impiannya. Nah, sebelum saya lanjut terlalu banyak di situ, saya ingin berbagi kepada diri Anda bagaimana cara kita menyembuhkan luka batin secara mandiri, secara sadar kita bisa melepaskan semuanya. Nah, kita berbicara dulu tentang luka batin itu sendiri. Luka batin di sini, ini banyak faktor yang membuat kenapa kita sampai memiliki yang namanya luka batin di dalam diri kita. Karena kalau misalnya kita tidak sadari apa yang menjadi alasan luka batin ini akan menjadi sulit di saat kita mau mengeluarkan semuanya, mau mengobati semuanya luka batin yang sudah menumpuk dari dulu di dalam diri kita. Nah, yang pertama bisa saja ini karena kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di saat kita kehilangan orang yang paling kita cintai, kita akan merasa biasanya menyalahkan diri kita sendiri. Hal ini membuat kita memiliki kesedihan yang begitu berat sehingga kadangkala kita nggak sadar memukul diri kita, menyalahkan diri kita yang begitu dalam. Bahkan kadang kita berpikir bahwa hanya kita sendirilah yang memiliki alasan kenapa hal itu terjadi. Dan bahkan bisa jadi dari sebuah trauma masa lalu, di mana trauma ini terjadi di saat kita terlalu besar ekspektasi kita terhadap harapan-harapan yang mestinya kita dapat, tapi didahului oleh orang lain. Nah, ternyata di dalamnya ini ada satu kebiasaan yang namanya penundaan, kurangnya disiplin diri, kurangnya kerja keras, ya. Nah, di saat kita membiasakan diri untuk hidup dengan cara yang nyaman, dengan cara yang ringan, kita memilih hal-hal yang seperti itu, akhirnya apa yang kita harapkan sebenarnya membutuhkan kekuatan untuk mengangkat beban harapan itu dengan kuat, tapi kita hanya memiliki daya tahan yang lemah. Nah, terus yang selanjutnya bisa jadi sifat kita yang perfeksionis. Di saat kita memiliki sifat yang selalu perfect, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu harus sempurna, bahkan kita sendiri sudah menyadari hal itu tidak mesti sempurna, tapi sifat perfeksionis ini mendorong kita, membuat kita itu menyalahkan diri sendiri di saat melakukan pekerjaan dan menyelesaikannya dengan kurang sempurna. Nah, hal ini juga akan membuat kita merasa sakit hati terhadap diri kita sendiri, merasa bahwa kita kurang mampu, merasa bahwa orang lain jauh lebih hebat daripada diri kita, orang lain jauh lebih tinggi daripada diri kita. Sifat perfeksionis ini harus dihindari dari sekarang. Kita bisa saja membuat satu perencanaan yang begitu sempurna, begitu perfect, but once hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan, ya udah biarkan saja. Kita perjalanan hidup ini ada stage-nya kok, ada level-levelnya. Nah, ini dapat menyebabkan penyakit yang berkepanjangan. Sama halnya sebuah penyakit, ini tidak hanya berbentuk penyakit secara fisik atau luka secara fisik. Di saat kita luka secara fisik, ini sama halnya juga kita harus memiliki kesadaran bagaimana caranya mengobati luka tersebut. Di saat kita tidak menyadari luka batin ini, bahkan membiarkannya, dan bahkan kita pun sudah menyadari tapi tetap membiarkannya terus bertumbuh dengan pikiran-pikiran negatif kita, dengan emosi kita, dengan kemarahan kita, dengan kecewaan kita, dengan keraguan-keraguan yang kita miliki, ini sama saja kita membiarkan luka batin ini menumpuk, dan sehingga ini akan menjadikan tidak hanya batin saja yang luka,
tapi juga akan mulai badan kita akan mulai digerogoti oleh luka tersebut. Berikutnya, kita bisa mencoba mencintai diri kita. Kita mencoba untuk menerima acceptance. Kita menerima diri kita apa adanya. Kita menerima kegagalan kita. Kita menerima, oh nggak apa-apa kok. Saya saat ini bisa mendapatkan hal ini. Oh nggak apa-apa kok. Saat ini saya hanya mampu melakukan ini. Jadi mari kita izinkan diri kita untuk menerima apa adanya dulu. Sebelum kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk meraih goal kita yang jauh lebih besar lagi. Karena hal yang harus kita sadari adalah kita sedang melakukan perawatan sang diri. Jadi ini sadari, jika Anda sudah merasa tidak mampu lagi merawatnya sendiri, mengelolanya sendiri, ya, memperbaiki, mengobati sendiri, ada baiknya Anda mencari dukungan orang lain. Bisa teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda yang Anda percayai sehingga Anda tidak merasa sendiri di kondisi yang seperti itu. Bahkan yang saya lakukan itu ketemu dengan teman-teman yang memang profesional di dalamnya, yang bisa meng-coaching saya, yang bisa meng-counseling saya. Bahkan beberapa orang di luar sana, mereka memang khusus memiliki pembimbing untuk hal ini, ya, meng-coaching, memberikan counseling. Baik itu secara cuma-cuma atau berbayar, terserah ya. Yang paling penting adalah kita harus menyadari dan memastikan luka batin ini sembuh sampai total. Nah, saat itu terjadi, kita baru bisa melanjutkan perjalanan yang selanjutnya, meraih impian kita yang selanjutnya. Memang tidak gampang teman-teman, ya. Akan takes a lot of energy, a lot of time untuk proses penyembuhan luka batin ini. Tapi yakini, sama halnya luka fisik, kalau kita sudah merawatnya dengan baik, melakukan pengobatan dengan baik, ya, pasti sembuh. Kita bisa keluar dari luka batin sehingga kita mampu melanjutkan perjalanan sukses kita step by stepnya. Begitu sahabatku, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama saya dan ikuti terus channel YouTube ini. Salam dahsyat luar biasa bersama saya Aji Jain Saputra.